Baca firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5 di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia, Yesus ditolak di Nazaret. Ya, mari kita baca sama-sama. 5 ayat dari Markus 6, 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak-Ibu semua, saudara. Lagi shalom. Shalom ya. Hari ini kita baca Markus 6 ayat 1 sampai 5. Satu pembacaan yang mungkin bagi kita sudah cukup sering didengar, dan perkataan Tuhan Yesus itu akhirnya jadi sesuatu yang sering diucapkan orang ketika dia merasa ditolak ya. Seorang nabi tidak diterima, tidak diakui di rumahnya sendiri atau di kampung halamannya sendiri. Tapi hari ini ajak ketong melihat dari mungkin sudut pandang yang lain. Ringkasan cerita itu adalah bahwa Yesus dia kembali ke kampung halamannya. Ya. Biasanya kalau kita pulang ke kampung halaman, kalau bagi orang-orang perantau ada satu kerinduan besar ketika kita merantau dan mau pulang kembali ke kampung halaman. Banyak nostalgia yang kita ingin terulang kembali. Ya. Banyak napak tilas ya, jalan-jalan yang kita pernah lewati. Ada kerinduan yang besar, ada harapan yang besar, tapi sepertinya itu tidak didapati oleh Yesus. Ya, dia banyak pelayanan di luar. Kalau kita pelajari tentang tempat-tempat yang Yesus paling banyak habiskan waktunya, dia itu kan setelah usia 30 tahun, kalau menurut catatan sejarah Alkitab, Yesus melayani kurang lebih 3,5 tahun. Gitu. 30 tahun dia mulai melayani, 3,5 tahun, 30 tahun ya, usia 30 dia pergi melayani, dan 3,5 tahun dia full pelayanan, full time. Tempat yang paling banyak dia habiskan itu di Kapernaum, bukan di Nazaret. Gitu ya. Tapi Yesus sendiri pernah kritik Kapernaum. Dia bilang di Kapernaum itu banyak sekali mujizat terjadi, tapi orang Kapernaum pun tidak banyak yang percaya pada dia. Nah, sehingga waktu ada di bacaan yang lain dalam cerita Yesus ditolak di Nazaret ini, dia berikan pertanyaan reflektif kepada orang Nazaret bahwa mungkin kamu akan bilang ke saya, "Perbuatlah mujizat-mujizat yang pernah kamu buat di Kapernaum di tempat ini supaya kami percaya," gitu. Nah, jadi ternyata harapan Yesus itu sebagai manusia yang biasa ya, karena dia ingin ketemu dengan keluarga, teman-teman masa kecil dan sebagainya, ternyata tidak didapati. Mereka tolak dia gitu ya. Nah, penolakan mereka ini, kalau kita baca di situ, jelas-jelas ada beberapa alasan ya. Beta ingin berbagi secara cepat tentang apa alasannya orang-orang menolak Yesus dan apa relevansi atau kaitannya dengan kita pada masa kini. Nah, biasanya kalau kita baca Alkitab atau kita dengar orang omong dan tidak ada relevansi atau hubungan dengan kita tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan, tidak respon gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah Yesus ditolak karena status sosial. Gitu ya. Bahasa Yunaninya tekton. Tekton itu tukang kayu. Tukang kayu itu bisa orang yang kerjakan kayu atau tukang bangunan dan seterusnya. Gitu. Nah, ini masalah yang sangat serius karena mereka tahu Yesus itu punya kuasa, makanya mereka bilang, "Buat di sini apa yang kau buat di Kapernaum supaya kami percaya," begitu. Tetapi masalahnya adalah pada masa itu orang-orang kan
mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Dan banyak orang bertanya-tanya, bahkan kalau kita dengar cerita ketika Yohanes Pembaptis dia masih melayani kan, mereka sampai tanya, apakah engkau Mesias gitu kan? Tapi Yohanes Pembaptis bilang, saya bukan Mesias. Sehingga kalau ada orang yang menunjukkan kuasa, power, pengaruh yang besar, orang curiganya sampai ini Mesias gitu ya. Lalu mereka mulai berpikir jangan-jangan Yesus ini Mesias. Sampai kan mereka juga terkagum dengan, dari mana dia belajar kan misalnya kalau kita orang satu kampung begini lalu tiba-tiba ada yang datang, kita tahu dia punya latar belakang apalagi kejahatan tiba-tiba dia datang 5 tahun 10 tahun datang ajar kita bilang kok lu ini siapa, kok tahu lu juga akan kira gitu ya. Nah, kok ini anak kan tukang kayu dan seterusnya. Berarti mereka langsung menolak Yesus karena status sosialnya tidak cocok dengan ciri-ciri Mesias. Orang-orang pada zaman itu membayangkan Mesias itu lahir di istana, dia seorang raja, dia punya pengaruh yang tidak seperti latar belakang yang Yesus punya, gitu ya. Nah, jadi itu menjadi alasan ya sehingga mereka menolak Yesus, gitu ya. Dan ya profesinya Tuhan Yesus sebagai tukang kayu. Kalau di bacaan yang lain dibilang dia ini kan anak Yusuf tukang kayu gitu. Tapi di sini mereka langsung bilang Yesus itu tukang kayu gitu ya. Itu tidak cocok, sekali lagi tidak cocok dengan latar belakang seorang Mesias. Nah, yang kedua itu adalah kedekatan, familiaritas gitu, kedekatan. Nah, kedekatan ini mereka langsung seperti membalikkan secara jelas, secara pasti tentang siapa Yesus. Kita tahu orang Yahudi itu mereka kan patriarkal ya. Mereka itu kan kalau bicara tuh genealogi, silsilah itu kan dari bapa gitu ya. Tapi waktu mereka bertanya tentang Yesus, mereka hubungkan dengan Maria gitu ya. Berarti mereka meremehkan Yesus. Lu ini siapa? Mereka bilang Yesus ini kan dia anak Maria, kita tahu. Kenapa mereka tidak bilang dia anak Yusuf? Kalau anak Yusuf berarti ada penghargaan tersendiri. Tapi dia ini anak Maria gitu ya. Nah, jadi ketika mereka tahu latar belakang Yesus seperti itu lagi, mereka semakin menolak dia. Ya, tidak bisa diterima. Ada satu istilah bahasa Inggris yang dikatakan familiarity breeds contempt. Dia bilang bahwa kedekatan itu bisa membuat orang tidak dihargai. Kita kasih contoh ya, misalnya kita entah kita sendiri, suami istri, atau orang tua, atau anak, atau bersaudara, atau anak kepada orang tua dalam rumah. Kalau dia pilih tetangga, dia lebih menghargai orang tetangga kawan punya bapak mama. Tapi coba di rumah sendiri, ya kalau pilih tetangga itu dia pengkawan bapak omong, dia masih duduk sopan, ya om, ya bapak, ya mama. Tapi coba di mama sendiri dia sentoy. Mama omong di sini dia lari di atas baru dia bernyawa atau teriak di sana. Kedekatan itu membuat semakin orang susah menghargai satu yang lain. Nah, mereka merasa bahwa mereka dekat dengan Yesus, langsung mereka bilang, kau lu ini siapa? Gitu ya. Nah, justru seharusnya ini kan bertolak belakang dengan kotong punya peribahasa sehari-hari. Tak dikenal maka tak disayang gitu ya. Tapi kita sering bercanda kalau gitu dengan ada kegiatan-kegiatan sering omong tak dikenal maka tak disayang itu peribahasa yang tidak utuh sebenarnya. Kenapa? Faktanya dalam hidup sehari-hari semakin dikenal semakin menjengkelkan. Gitu ya. Orang masih pacaran, belum terlalu kenal, begitu akrab, setelah menikah, lama-lama bercerai. Justru kan menikah kan semakin dekat, gitu kan. Bahkan sekarang orang bisa menikah 20-an tahun, 30-an tahun bercerai. Itu apakah dia tidak kenal? Oh, sangat kenal sekali, makanya dia jengkel. Gitu ya. Jadi peribahasa itu tidak terlalu utuh gitu. Mereka rasa mereka tahu betul Yesus ini siapa, tapi sebenarnya faktanya mereka tidak kenal dia. Gitu. Sekalipun 30 tahun hidup bersama, berteman, ya mungkin tidak 30 tahun persis karena Yesus sempat ada di Mesir, gitu ya. Kurang lebih mungkin 18-19 tahun bersama-sama, 20 tahun bersama-sama, tapi mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak tahu dia lahir di mana. Mereka tidak tahu latar belakang Yesus begitu. Jadi mereka SKSD, sok kenal, sok dekat. Tapi sebenarnya tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian orang Nazaret itu mereka tertutup terhadap hal-hal yang baru gitu ya. Mereka tidak bisa, mereka tahu betul Yesus kamu punya masa kecil seperti apa, kau tukang kayu, kau punya bapak mama kami kenal, kamu punya saudara ada sebut Yoses dan sebagainya kami kenal. Tapi mereka tidak bisa terima kalau Yesus itu sudah berubah. Ada ini biasanya, mungkin tidak di sini ya, biasanya kalau
Mbak Mama ke sekolah anak mulai sekolah tinggi, bisa beromong sedikit dulu, belum akhirnya sekolah masih di bawah-bawah, masih malu-malu, tapi kalau dia sudah SMA, sudah bergaul, sudah ikut organisasi pelayanan, sekolah tinggi, sudah bisa pandai bicara, orang tua bilang apa? Mereka sekolah tinggi-tinggi, kalau mulai beta ajar beta balik gitu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima perubahan yang terjadi pada orang. Apalagi orang itu kita didik dia dari kecil. Kadang-kadang ketemu bilang, kalau besok ada tuh dia sudah ada apa gitu. Itu gereja, itu pelayanan, itu barang tuh kalau besok ada sudah ada apa gitu ya. Nah, jadi dari sini kita belajar untuk bagaimana kita menerima keterbukaan gitu, menerima orang yang mau berubah gitu ya. Dan bagian beta segera akhiri kita punya renungan yang singkat ini dengan bagaimana aplikasi bagi kita semua ya. Penolakan itu seringkali datang dari orang yang dekat. Kenapa? Karena dia tahu masa lalu kita. Harusnya justru kita berharap orang-orang yang kenal kita itu mendukung kita. Tapi yang seringkali kita alami itu justru sebaliknya. Karena dia tahu masa lalu kita. Ada orang bijak bilang begini, kalau kita mau menilai seseorang, jangan menilai dia berdasarkan masa lalu, tapi nilai dia berdasarkan hari ini. Jangan menilai dia berdasarkan masa lalu. Karena kita manusia ini kan berubah, bertumbuh, berkembang, pengetahuan bertambah, pertobatan bertambah setiap hari. Sekalipun kita tahu dia dulu, kita yang didik dia, orang tua kepada anak, tahu tetap tidak bisa. Memang kadang-kadang namanya orang tua itu kan cenderung dalam pandangan orang tua, anak dia itu tetap anak-anak. Bukan saja anak, tapi anak-anak yang harus terus dibimbing. Padahal tidak seperti itu. Ya, dia sudah dewasa, dia sudah besar. Harusnya kita melihat dia, hari ini dia itu seperti apa. Itu dalam keluarga, juga dalam kita punya pelayanan, dalam berteman dan sebagainya di tempat kerja. Kita belajar untuk menilai orang berdasarkan apa adanya di hari ini. Baik, contoh dulu kadang-kadang kita di sekolah. Di sekolah itu ada siswa yang nakal. Kemarin dia nakal, dia bikin masalah di sekolah, sampai-sampai dia mau dikeluarkan dari sekolah. Besoknya ketika dia datang ke sekolah, apa persepsi kita tentang dia? Kita sulit menerima dia hari ini yang tidak bikin masalah. Karena kan pagi hari baru ketemu dia jabat tangan di sekolah, kita punya persepsi lalu, oh ini aneh yang kemarin bikin masalah. Jadi sikap kita terhadap dia berdasarkan masalah dia kemarin. Padahal kan dia datang dengan senyum, dengan sukacita hari ini, dan dia tidak bikin masalah apa-apa. Dia lihat kita, dia senyum dan dia jabat tangan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Tapi kita punya persepsi, ini aneh yang kemarin bikin masalah di sekolah. Nah, jadi kita belajar untuk menerima orang berdasarkan dia hari itu. Gitu. Hari ini dia seperti apa ya, walaupun kemarin dia bikin masalah itu kemarin. Gitu. Hari ini dia berbeda. Makanya kalau kita bisa pahami ratapan 3 ayat 223 yang sangat terkenal itu, dia katakan bahwa tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Kalau rahmatnya selalu baru tiap pagi, berarti pagi ini kita yang baru. Nah, contoh yang paling konkret begini, kan kita sekarang malam, kita sudah aktivitas dari pagi sampai malam, kita pasti lelah. Tapi coba kita tidur, besok pagi kita masih lelah? Tidak. Kelelahan itu sudah hilang. Dan Yesus jelas katakan dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok baru lagi. Nah kalau besok baru lagi masih kita lihat orang dengan orang hari ini, dia masa lalu, kan sudah beda. Kelelahan sudah lewat, masalah sudah lewat, hari ini hari baru. Mari kita berteman lagi begitu. Nah, dan yang berikut bahwa aplikasi bagi kita bahwa Allah itu suka memakai hal-hal yang di luar dugaan kita. Kita seringkali mengatur Allah bilang, misalnya kalau kita berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya. Tapi ketika kita berdoa itu, kalau kita jujur, kita sudah punya cara begini. Pasti Tuhan selesaikan yang begini. Nah ketika Tuhan buat yang cara lain, kita tidak bisa terima. Gitu ya. Tuhan bekerja dengan caranya dia. Orang Yahudi menantikan Mesias dengan persepsi pandangan bahwa Mesias itu pahlawan militer, pejuang, raja, lahir di istana, segala macam. Tapi Tuhan Allah punya cara berbeda. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa, ya berikan kepada Tuhan ruang untuk dia mau berbuat sesuai dengan apa yang dia mau kerjakan baik kita. Nah kemudian kita manusia, kita hidup bermasyarakat, kita punya hidup bersosial, dan seringkali orang menyebut dengan status sosial. Tapi dalam kenyataan sehari-hari bahwa seringkali status sosial itu membuat kita sulit untuk bergaul.
status sosial apapun juga. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa status sosial orang kaya misalnya, sering kita anggap orang kaya itu susah untuk bergaul dengan orang miskin. Tapi ada juga status sosial orang miskin yang dia merasa dia terlalu tidak berharga sehingga dia susah untuk menyesuaikan diri orang kaya. Orang terpelajar dan seterusnya. Beta punya pengalaman pribadi dulu waktu karena kuliah keluar, beta punya dosen sering bilang begini, dia bilang pada kita semua, kalau kamu pulang nanti ke daerah masing-masing, kamu akan alami ini, kamu akan punya pandangan yang berbeda dibanding kamu punya teman-teman ketika kamu ada di daerah masing-masing. Dan kamu akan mengalami susah untuk bergaul dengan mereka, karena cara pandangnya sudah berbeda. Dan itu beta rasakan. Nah itu menjadi tantangan, apakah dengan cara pandang berbeda karena mungkin pengetahuan bertambah, wawasan bertambah, pergaulan bertambah, sehingga kita akan sangat mudah untuk menyembuhkan diri dan tidak mau berkawan dengan kita kawan-kawan. Itu karena status sosial. Nah itu butuh kerendahan hati lebih untuk status sosial itu tidak menjadi penghalang untuk kita bergaul. Nah, orang-orang sekali lagi di Nazaret pasang status sosial yang tinggi sehingga mereka akhirnya tolak Yesus, walaupun kenyataannya Yesus omong yang baik karena dia sampaikan kebenaran dan dia buat mujizat dan banyak orang diberkati begitu. Tapi mereka tolak itu hanya karena status sosial. Dan ini ya kalau kita mau jujur, kita di Kupang yang mulai bergerak ke kota apa, mau disebut kota apa, metropolitan, kota apapun ini nih, tetap status sosial itu seringkali buat kita susah bergaul. Bahkan di gereja pun kita sering ketemu itu. Orang-orang yang punya status sosial tertentu kadang-kadang dia mau kendalikan gereja. Apalagi kalau dikasih persembahan banyak-banyak. Ada satu pendeta bilang begini, kalau kamu mau kasih persembahan di gereja, dia bilang pada orang kaya, yang pertama, dia kasih 2 syarat kalau kamu kasih persembahan. Syarat yang pertama, setelah kamu berikan persembahan ke gereja yang diterima, jangan coba-coba atur gereja. Yang kedua, segera berikan karena nanti kamu ubah pikiran. Ya, segera kasih sudah. Nah, nanti kamu berubah pikiran, kamu tidak kasih. Nah kadang-kadang, kalaupun mungkin kita ya, misalnya kita tidak punya uang yang banyak untuk kasih diakonia di gereja atau persembahan ke gereja, tapi kita all out, kita sepenuh hati, kita kasih seluruh waktu kita kepada Tuhan di gereja. Kadang-kadang kita merasa bahwa gereja itu kita punya. Ya, kita mengendalikan semuanya gitu. Nah, jadi Tuhan ajar hari ini untuk hal-hal itu kita pertimbangkan kembali ya, dan kita tidak terjebak kepada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, yang paling terakhir, ini berkaitan dengan konteks kita untuk syukuran wisuda. Ada 3 hal atau 4 hal secara cepat mau sampaikan. Yang pertama bahwa kadang-kadang orang tua punya harapan pada anak itu terlalu tinggi dan anak itu tidak bisa mencapainya. Karena pengalaman beta dulu di sekolah, seringkali beta ketemu ada orang tua yang misalnya dia punya cita-cita mau jadi dokter, terus tidak tersampaikan jadi dokter, dia paksa anak harus jadi dokter. Padahal anak tidak bisa jadi dokter, hanya untuk memuaskan orang tua punya harapan yang tertunda itu. Atau orang tua ya kadang-kadang dalam pengalaman hidup sehari-hari ini, Bapak Mama, teman-teman, adik-adik semua, kita kecewa biasanya ada beberapa hal, tapi malam ini mau sampaikan satu hal saja. Seringkali kita kecewa karena kita kasih harapan yang terlalu tinggi pada seseorang. Dan ketika orang itu tidak bisa mencapainya, kita kecewa. Suami terlalu berharap pada istri tidak sanggup, suami kecewa. Istri terlalu berharap pada suami, beta berharap menikah dengan lu begini-begini, tapi tidak bisa, akhirnya mereka kecewa. Orang tua pada anak. Padahal setiap kita ini kan berbeda ya. Kalau sekali lagi pendekatan sekolah, dulu orang mengandalkan cuma IQ. Sekarang kan bukan IQ saja. Dulu orang andalkan kalau di sekolah harus pintar. Tadi beta tanya misalnya ke Bella, hukum. Kalau pakai ketong pun zaman dulu, beta SMA tamat SMA 95, dulu itu beta masuk jurusan IPA, kalau dulu masih fisika, biologi, kimia. Jadi dulu beta masuk jurusan biologi hanya karena jurusan IPS dan bahasa itu jurusan buangan. Tidak dianggap. Pada sekarang pikir-pikir beta ini lebih cocok di sosial ke bahasa gitu. Itu karena terpengaruh gitu dengan lingkungan. Nah, padahal dalam hidup ini, kalau sekarang kita lihat ya, dulu masa kita itu sangat membanggakan jurusan IPA, tapi fakta sekarang ini, kita lihat, orang-orang yang jago IPA, orang-orang yang juara 1 di IPA, apapun itu, mereka bekerja pada orang-orang IPS. Sekarang ini ekonomi dan hukum yang lagi menguasai di dunia ini. IPA di mana coba? IPA jadi pekerja dari sosial. Pada dulu kita anggap remeh orang-orang jurusan sosial, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah
eh, yang tadi disampaikan bahwa kadang-kadang itu ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang anak ketika dia sudah sekolah baik dan dia sudah bisa berbicara orang tua, dia sudah bisa menanggapi, meresponi orang tua, bahkan kadang-kadang dia mengkritik orang tua tidak bisa terima gitu. Ya. Lalu pertanyaan, untuk apakah sekolah anak tinggi-tinggi kok tidak bisa terima dia pendapat gitu ya. Nah, itu juga ya pasti banyak alasan seperti itu, tapi itulah kenyataan yang sering kita hadapi. Ya. Dan yang ketiga, ini kritikan yang seringkali ya kita lihat di zaman-zaman sekarang ini. Beta melihat bahwa satu saat, mungkin 5-10 tahun ke depan, orang mencari kerja itu tidak lagi berdasarkan ijazah. Memang di ijazah kan, kalau kau lihat ijazah, kau tidak tahu orang prestasi apa kan. Hanya tamat, atau mungkin dia penilai raport, pelajaran nilai berapa-berapa gitu ya. Kalau orang punya strata pendidikan tinggi, berarti dia orang dewasa. Satu, berarti dia punya karakter bagus. Tapi faktanya sering tidak seperti itu, begitu. Orang yang berpendidikan tinggi itu tidak otomatis bahwa dia orang yang dewasa dan dia orang yang punya karakter bagus. Jadi kalau kita dengar orang tua kita punya peribahasa dulu kan, dia bilang apa? Ilmu padi gitu ya. Makin berisi makin berunduk. Tapi sekarang ini justru apa ya? Tidak seperti itu, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jadi meskipun kita sudah punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kita harus terus belajar untuk menjadi dewasa. Ada istilah yang lain, orang katakan bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Kita memilih untuk menjadi dewasa, memiliki karakter dan bertumbuh dalam Kristus. Dan yang paling terakhir, ini berkaitan dengan ya kalau di wisuda, biasanya pasti orang tua punya harapan, dan bahkan kita semua punya harapan adalah setelah wisuda itu kan tidak menjadi duduk diam di rumah dan menganggur. Walaupun sekarang ini kita lihat jumlah apa istilah di Indonesia, pemerintah bilang apa, penganggur apa tuh ya, penganggur intelek gitu ya. Penganggur intelek. Kalau tahun-tahun 70-an 80-an itu pekerjaan yang cari orang. Kejar, cari orang sampai kerja. Kita duduk di rumah juga orang datang tawar, mau kerja kok gitu. Tapi sekarang ini kita pisah sana sini, susah dapat kerja gitu ya. Susah dapat kerja. Nah, beta merenungkan ada 3 hal penting yang zaman sekarang ini akan menolong kita. Tuhan seperti berikan ruang untuk kita tertolong untuk dalam hal mencari kerja adalah beta singkat dengan RRK gitu. RRK. R yang pertama itu relasi, R yang kedua itu rekomendasi, dan K itu adalah kualifikasi. Gitu. Tadi di awal ketemu belajar ketika Yesus itu, justru relasi itu membuat orang itu menolak Yesus karena kedekatan. Tapi di dalam dunia kerja, biasanya, kadang-kadang ketemu negatifnya, ketemu di kantor atau di perusahaan tertentu, ini orang yang dulu tangan-tangan ngasa, soalnya kerja, cek-cek pi, oh itu waktu orang gitu ya. Karena relasi gitu. Sekarang lagi tren di Indonesia namanya ordal, orang dalam. Itu relasi. Relasi itu membuat kita mudah untuk bisa dapatkan pekerjaan. Ya, positifnya sebenarnya, ya kadang-kadang orang kaitkan itu dengan nepotisme ya. Tapi kita berpikir begini, kalau misalnya, contoh beta ya, misalnya beta mewawancarai 2 orang. Satu orang besok kenal, satu orang beta tidak kenal. Nah, kalau beta pilih orang yang beta kenal, orang bilang nepotisme. Tapi sekarang kalau misalnya beta tes seleksi mengikuti prosedur, dua-duanya sama-sama itu punya nilai yang sama. Kalau beta kira-kira mau menunggu rekomendasi beta pilih yang mana? Orang yang beta kenal. Karena dia punya nilai positif, beta tahu dia. Gitu. Kalau yang satu kan beta belum tahu. Beta tahu dari hasil tes. Gitu. Nah, itu relasi. Yang kedua, rekomendasi. Begitu. Nah, ketika tong punya relasi ini, itu sangat membantu kita untuk kita direkomendasi. Biasakan kalau ketemu wawancara orang tanya, kamu tahu ini dari mana? Siapa rekomendasi kamu datang ke sini? Rekomendasi itu penting. Karena itu kita perlu bergaul, perlu cari pengalaman-pengalaman kerja. Dulu kalau kita wawancara orang di sekolah, kita sering bilang ke mereka bahwa kalau kamu baru tamat, biasa istilah fresh graduate gitu, baru tamat, jangan cari kerja yang gaji tinggi. Yang penting itu pengalaman. Sebenarnya hal yang
Kotong dibayar ketika bekerja, dan yang membuat kita diterima itu bukan karena kita punya pendidikan, tapi kita punya pengalaman. Kalau orang bikin tabel gaji, gaji yang paling tinggi adalah orang yang punya pengalaman kerja banyak daripada yang baru. Jadi kalau ada kesempatan untuk cari pengalaman, kerja saja cari pengalaman, itu penting. Relasi, rekomendasi, dan yang berikut adalah kualifikasi. Kualifikasi ya, kita punya kemampuan apa gitu. Yang tadi beta bilang ke depan, kemungkinan orang nanti ketika kita melamar kerja, orang tidak tanya kita punya jasa apa. Kalau misalnya kita kerja di, contoh ya, kita lamar di toko HP atau di pabrik HP, dia tidak tanya kamu punya ijazah apa, ijazah IT, ijazah apa, dia tidak tanya. Dia bilang begini, ini HP rusak, lu perbaiki. Kalau bisa perbaiki sekarang, nah, lu masuk kerja sudah. Kualifikasi itu penting. Jadi yang tadi ya, ada kesempatan untuk bekerja untuk kita tingkatkan kualifikasi kita. Dan bagian yang paling terakhir adalah, kalau kadang-kadang ya, kita secara pribadi masing-masing merasa ditolak, merasa tidak dihargai, kalau belum kerja dan melamar kerja dan ditolak, jangan terpuruk dan jangan siksa diri, apalagi duduk di jembatan Liliba. Itu agak susah sekarang, karena palang kiri kanan susah. Jangan duduk sampai orang pikir baik apa di sini. Tapi itu hal yang wajar karena Yesus saja ditolak. Jadi itu bukan kita mau cari-cari pembenaran diri, tidak. Tapi Yesus ditolak, apalagi kok kita. Ya kan? Jadi datang pada Tuhan, Tuhan, karena engkau pernah ditolak, jadi pasti Tuhan tahu merasa gimana beta ditolak. Bersyukur saja untuk itu, dan kalau Tuhan masih kasih hidup, berarti masih ada kesempatan. Terus berjuang, terus berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan yang sudah sempat dibagikan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kami terus ditolong hari demi hari untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu, dan hidup kami menjadi berkat-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.